Halo, saya Dr. Yan Efrata Sembiring, spesialis bedah, torak, kardiak, dan vaskular di Rumah Sakit Premier Surabaya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang terkait dengan CABG atau Coronary Artery Bypass Graft atau bedah pintas jantung koroner. Nanti bisa disimak beberapa pertanyaan yang sangat-sangat berguna bagi pasien yang akan menjalani operasi ataupun sudah menjalani operasi. Terima kasih. Ya, penyakit jantung koroner ya adalah suatu penyakit yang saat ini merupakan suatu penyebab kematian terbesar di Indonesia atau di dunia bahkan. Nah, penanganan untuk penyakit ini ada dua yang dikenal secara intervensi atau tindakan operasi, yaitu yang pertama adalah namanya PCI atau percutaneous coronary intervensi. Ini biasanya dilakukan oleh teman sejawat kardiologi intervensi. Nah, yang kedua adalah CABG atau Coronary Artery Bypass Graft. Nah, tindakan ini biasanya dilakukan oleh kami, dokter spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskular. Nah, pada tindakan CABG ini, kita melakukan tindakan bypass, di mana kita melakukan penyambungan kembali aliran pembuluh darah yang tersumbat pada koroner tersebut. Nah, sehingga apa? Darah yang tadinya tidak mendapat aliran darah karena ada pembuluh darah yang tersumbat, mendapat kembali, sehingga otot-otot bisa kembali berfungsi. Nah, untuk CABG ini sendiri, itu ada beberapa bahan atau pembuluh darah yang diambil dari tubuh pasien tersebut. Jadi tidak diambil dari mana-mana, tapi dari tubuh pasien tersebut. Yaitu bisa pertama dari arteria mammaria interna yang terdapat di bawah tulang dada pasien, kemudian ada arteri radialis pada tangan, dan vena sapena magna pada pembuluh darah kaki. Semua pembuluh darah ini akan dicangkokkan istilahnya atau ditanamkan pada jantung koroner tersebut sehingga darah kembali dapat dialirkan. Dan sehingga pasien yang mengalami penyakit jantung koroner tidak perlu lagi takut atau was-was akan kematian mendadak disebabkan penyakit jantung koroner tersebut. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Tindakan CABG atau Coronary Artery Bypass Graft atau bedah pintas jantung koroner ini, kalau dilihat dari kata-katanya semua orang serem. Tapi saat ini, puji syukur kami di Rumah Sakit Premier itu hanya mempunyai tingkat kegagalan atau komplikasi kurang lebih 1-3% saja. Ya, ini sudah sesuai dengan angka yang berlaku di dunia internasional. Jadi pasien-pasien mulai dari yang simple sampai yang berat sudah kami lakukan operasi di Rumah Sakit Premier dan memberikan hasil yang baik. Sehingga Bapak Ibu jangan khawatir untuk melakukan operasi karena prosedur ini saat ini dengan kemajuan teknologi yang canggih, tim yang hebat, dan semua rumah sakit, pelayanan rumah sakit yang baik, angka kematian atau angka kegagalan bisa sangat ditekan menjadi 1-3% saja. Demikian untuk pertanyaan yang diberikan kepada kami. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang baik sekali, ya, yang pasti akan selalu ditanyakan oleh pasien-pasien yang akan menjalani operasi CABG ataupun sudah menjalani operasi bypass koroner. Ya, apa sih dok yang harus saya lakukan setelah operasi ini, gitu ya? Ya, Bapak Ibu yang telah dan akan menjalani operasi, penting sekali perawatan pasca operasi diperhatikan. Karena apa? Karena semua upaya tadi kita yang di awal sudah baik, di ICU, di ruangan, dan setelah Bapak Ibu pulang itu tidak akan ada manfaatnya kalau tidak diikuti dengan perawatan pasca operasi. Nah, kami di Rumah Sakit Premier menerapkan perawatan pasca operasi dini dan lanjut, yang mana semua ini akan menjamin keberhasilan operasi dan keberlangsungan pembuluh darah yang kita telah cangkokkan atau kita grafkan. Nah, yang pertama dini, di rumah sakit. Bapak Ibu dalam waktu 1-2 hari setelah di ICU, itu akan dilakukan mobilisasi dini, di mana pasien-pasien diharapkan untuk duduk, kemudian latihan berdiri. Kenapa? Karena hal ini, bila semakin cepat kita mobilisasi, maka risiko seperti pneumonia atau infeksi pasca operasi itu akan semakin diturunkan. Yang kemudian lagi apa? Latihan napas, ya.
kita tidak boleh pungkiri bahwa pasien-pasien pasca operasi itu masih akan mengalami nyeri pada luka operasi. Nah, hal ini kadang pada pasien kalau tidak diberitahu pada sebelum operasi, dia akan tidak mau bernapas, sehingga batuk tidak akan mau dikeluarkan secara efektif. Akibatnya apa? Terjadilah yang namanya komplikasi infeksi paru atau pneumonia, dan ini akan tidak baik bagi pasien-pasien jantung. Kami di Premier, tim kami, khususnya tim rehabilitasi medik, akan melakukan upaya ini sehingga pasien bisa melakukan napas secara adekuat tanpa menimbulkan nyeri yang berarti. Kemudian adalah perawatan luka operasi. Perlu di ibu-ibu, bapak-bapak perhatikan bahwa dalam waktu 3 minggu setelah operasi, infeksi luka operasi itu masih bisa terjadi. Sehingga penting untuk kita menjaga kelukanya nih. Jaga kebersihan ya, sehingga tidak sampai ada infeksi sekunder namanya, yang mana nanti kalau infeksi ini akan mengganggu, khususnya pada pasien-pasien dengan diabetes. Itu pasti akan pertanyaan, apakah diabetes lukanya sembuh? Kami tidak mengalami kesulitan yang berarti baik pada pasien-pasien dengan diabetes. Karena apa? Kami mempunyai trik atau tips yang baik untuk kepada pasien sehingga menjaga kebersihan luka operasi dengan baik juga. Yang kemudian adalah minum obat dan kontrol secara teratur. Ingat Bapak dan Ibu yang telah menjalani operasi, ya, semua operasi yang kami lakukan tersebut tidak akan menjamin bahwa akan bertahan seumur hidup atau lama apabila tidak diiringi dengan kepatuhan Bapak Ibu untuk minum obat dan kontrol yang teratur tentunya. Jadi ingat, kalau misalnya tidak dijaga dengan baik, bisa aja beberapa tahun akan buntu kembali. Tapi kalau dijaga dengan baik, mudah-mudahan akan bertahan seumur hidup. Sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir lagi akan terjadi serangan jantung yang berulang. Ini yang harus diketahui oleh Bapak Ibu yang akan menjalani operasi ataupun sudah menjalani operasi. Tetap menjaga hasil operasi sehingga kita tetap sehat dan terhindar dari segala serangan jantung dan kematian mendadak yang tidak kita ingini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sehat bagi kita semua.